Selamat datang di channel Kekinian TV. Pada video kali ini saya akan sharing tentang ikan nila saya yang berumur 1 bulan setelah tebar bibit. Kurang lebih seperti apa dan berapa bobotnya, serta seperti apa besarnya yang berumur 1 bulan. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke video. Selamat datang buat teman-teman semua yang mungkin pecinta ikan atau mungkin yang iseng-iseng lihat video saya. Jadi ini kurang lebih penampakan ikan nila di kolam saya, kolam yang berukuran 1 kali 3 meter dengan ketinggian air 80 cm. Yang saya tebar bibit waktu itu 580 ekor ya. 580 ekor dengan bibit berukuran 2 jari ya, kurang lebih 1 kilo isi 80 sampai 100 ekor. Tingkat kepadatan ikan nila di kolam saya yaitu 1 meternya saya isi dengan ikan 190 ekor ya, yang akan saya targetkan nanti panen di usia 5 bulan ya. Jadi nanti akan saya panen di bulan April. Jadi nanti di bulan April kolam ini akan saya panen dan kurang lebih nanti dapat berapa ya, ini juga saya masih tahap belajar ya. Jadi ini adalah kolam pertama ada yang saya kasih ikan dan belum pernah panen sejujurnya. Jadi di sini pun saya masih dalam tahap belajar. Oke, langsung aja ya kita coba sampling beberapa ekor ya untuk kita melihat seberapa besar sih kira-kira ikan nila yang ada di kolam saya ini. Langsung aja ya. Nah, ini adalah ikan nila yang sudah saya ambil tadi ya dari kolam. Saya coba ambil beberapa ekor untuk melihat seberapa besar sih kira-kira ikannya. Nah, ini kurang lebih adalah penampakan ikan saya. Itu ada ikan nila hitam dan ada nila merah ya. Cuman memang di saat waktu beli dulu itu nila merahnya itu lebih dominan, jadi hitamnya itu ada cuman beberapa aja ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini menurut kalian ini sebenarnya segini tuh telat nggak sih gedenya ya? Karena sejujurnya saya masih pemula sih, jadi belum terlalu paham gitu. Ini saya juga masih dalam tahap belajar gitu. Nah, ini kurang lebih segini gedenya ya. Ini adalah nila hitam. Nah, yang ini juga ada yang gede juga, yang nila merah ya. Tapi campur ya, di sini nggak semuanya besar. Ada beberapa ekor juga yang kecil. Nah, ini adalah contoh dari ekor yang ikan yang masih kecil. Coba kita kita timbang ya untuk mengetahui kira-kira seberapa sih beratnya ikan nila kita itu per ekornya gitu. Nah, karena dari ikan ini kalau langsung ketimbangan kan susah ya, ikannya biasa loncat-loncat, jadi saya gunakan gayung ya untuk membantu menimbang ya. Nah, kita ambil coba 1 ekor ya. Coba yang nila merahnya kita timbang, yang 1 ekornya kira-kira berapa bobotnya. 68 gram ya. Ini kurang lebih dari ikan yang agak lumayan gede, sekitar 68 gram bobotnya. Nah, coba kita ikan yang lain ya, yang agak kecil, coba yang kecil. Nah, ini nih, coba kita ambil yang agak kecil, kira-kira berapa. Nah, ini kan agak kecil nih ya, memang nggak rata sih, wajar sih kalau ikan menurut saya kalau nggak rata itu. Nah, 29, lumayan jauh ya, setengahnya aja nggak ada ya. Menurut saya sih wajar sih ya, memang seharusnya ketika kita punya kolam ikan itu memang harus kita sortir sih. Ini belum saya sortir sih. Nah, cuman karena saya terkendala suatu hal, jadi kayaknya ya rencananya kolam saya ini sampai panen nanti nggak akan saya sortir ya. Jadi saya mau coba sih sebenarnya sampai 5 bulan tanpa sortir itu seperti apa sih dengan kepadatan tebar bibit segitu gitu. Nah, ini adalah kendala saya, dimana saya punya 2 kolam. Yang kolam pertama saya isi ikan yang baru berumur 1 bulan yang tadi, sedangkan kolam yang satunya lagi ada ikan nila yang sudah besar di sini, yang 1 bulan lagi mau panen ini. Nah, bahkan yang ikan nila besar ini sampai beranak ya. Ini anaknya lumayan banyak, ini di bawah ini banyak banget ini. Yang kelihatan cuman sedikit ini di atas, cuman di bawah banyak banget. Pada malu dia.
Ini adalah anakan-anakan nila dari nila yang ada di kolam saya. Saya bingung ini mau saya apain. Nggak saya ambilin mati, kasihan. Saya urusin, saya nggak ada tempatnya. Saya juga rada bingung ini nanti mau diapain. Nah, jadi kurang lebih inilah salah satu kendala saya di mana saya berencana untuk tidak sortir sampai panen. Kurang lebih seperti apa sih hasilnya? Saya juga penasaran gitu. Mungkin buat kalian-kalian yang udah pengalaman bisa sharing ya ke saya. Kita coba beri pakan ikan nila kita ya, pakai pelet min 2. Ini pelet yang saya pakai. Nah, ini pelet yang saya pakai ini udah ada saya bibis terlebih dahulu ya dengan campuran E4 dan molase. Jadi supaya dia nggak ngembang di perut ya, supaya lebih cepat dicerna sama ikan. Karena bahayanya kalau nggak kita bibis terlebih dahulu, pengalaman saya sebelumnya itu ikan nila saya itu ada yang sampai mati karena kekenyangan ya kayaknya ya. Jadi inilah salah satu cara buat saya menjaga ikan saya supaya ikan ini tetap sehat. Nah, kurang lebih seperti ini ya ikan nila saya yang berumur 1 bulan. Nggak kerasa ya, kurang lebih segini aja ya video dari saya. Mungkin ada salah-salah kata dari saya minta maaf ya. Karena ini saya masih dalam tahap belajar. Mungkin kalau memang ada dari kalian, di antara kalian lah yang nonton video saya yang mempunyai pengalaman ya terkait ikan nila ini, terutama terkait dengan anakan nila yang tadi ya, saya bingung itu mau diapain. Prosesnya kadang banyak yang mati juga kalau saya pisahin kayak gitu. Mau diapain kalau nggak diambilin itu biasanya dimakanin sama yang udah gede-gede. Nah, mungkin bisa coret-coret ya di kolom komentar di bawah ini. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang menonton ya. Karena ini adalah salah satu video dari hobi saya ya, di samping saya bekerja. Ini adalah salah satu kegiatan saya di saat saya lagi libur atau pulang kerja ya, buat ngisi waktu luang. Oke, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.